Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri hari ini. Titin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina tahun 2016 silam. Pemanggilan Titin merupakan lanjutan dari laporan yang dilayangkan oleh Jutek Wongso, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya pemirsa, pada 17 Juli 2024, para terpidana kasus kematian Vina melalui kuasa hukum mereka melaporkan Rudiana atas dugaan penganiayaan terhadap para terpidana. Dalam menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Titin telah mempersiapkan dokumen-dokumen peristiwa di tahun 2016 itu. Titin merupakan saksi ke-11 yang dimintai keterangannya. Kami tim DPN Pradi sama PBH DPN Pradi Pusat mendampingin Bu Titin selaku saksi di Dittipidum 3 Barreskrim, ya. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek Wongso kepada Ibtu Rudiana. Ya, kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi dan Bu Titin saksi ke-11 dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi. Bu Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dia menjelaskan di dalam itu kan saya baca dari putusan itu. Kan itu yang mengetik adalah pasti panitera di dalam putusan itu. Saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Dan kejadian itu sampai November 2016, Saka Tatal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga. Kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa. Itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong. Jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Ibu diam, Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya, kita yang meminta karena bantuan Anda telah menuduh nama Rudiana Sindan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas Anda ini. diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Ya. Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya Anda telah semuanya. mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara telah ingkrah dan dia Ya memang direkayasa Mas, dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda telah rekayasa. melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib?
Kita Mas, bicara hukum hari Mas, ini. nggak usah Bu, ngomong tolong dulu, kayak saya gitu. lanjutkan dulu berbicara dengan Pak Mas, Raden. buktinya cuma Saya berbicara dulu Mas, dengan cuma Pak Raden. masalah putusan. Tunggu dulu, Anda kok Ngerti nggak ini menghalangi saya peradilan untuk sesat? menggali informasi Bukan ini? masalah putusan Saya ini. wajib Ini gali peradilan informasi sesat, ini. Mas. Kita buktikan di sini. Tunggu dulu. Tadi sama PBH DPR Pradi Pusat mendampingi Titin selaku saksi di gedung 3 Bareskrim. Ya. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek Bongso kepada Ibtu Rudiana. Saksi-saksi yang mengajukan sebelumnya ini merupakan Ya, kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi dan Bu Titin saksi ke-11 dan rencananya akan ada saksi tambahan dari kita. Kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 11. Kita sudah hadir, sudah datangkan. Berarti nanti diakhiri dengan pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana begitu Bang? Pastinya. Kalau ada pelapor, ya pelapor juga dipanggil. Surat panggilan Surat panggilannya, jadi kesaksiannya kali ini terlapornya yang diduga atas nama Bapak Rudiana. Ya, di sini laporannya itu KUHP. Bukan kode etik, pemeriksaan terhadap yang sekarang 8 terpidana. Kalau yang lain kan sudah memberikan keterangan. Tinggal mungkin saya waktu itu yang sebagai kuasa hukum di 2016, apa sih yang saya tahu mungkin kita nggak Pak ya, apa sih yang saya tahu. Karena Bu Titin ini kan dulu kuasa hukumnya. Saya katakan Sudirman. Jadi tahu lah, sedikit banyak pasti tahu. Dan ada dokumen yang Dan diserahkan. dan menguatkan ya Bu ya. Ya, dan itu dibawa pada dibawa. Bawa dong. Yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap 8 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Adapun Titin Prialianti sudah hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yakni Erwin Situmorang. Titin mengatakan bahwa pada hari ini ia akan menyampaikan kepada penyidik terkait dampak, lebih ke dampak dari penganiayaan yang dilakukan, dugaan penganiayaan maksud kami yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana. Adapun Titin Prialianti dimintai keterangan oleh penyidik ini dikarenakan Titin merupakan kuasa hukum dari salah satu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki yakni Sudirman dan juga mantan terpidana dalam kasus yang sama yakni Saket Tatal pada pengadilan 2016 lalu. Sebenarnya laporan ini dilayangkan oleh Jutek Bongso ini pada 17 Juli lalu, namun memang sempat di stop terlebih dahulu karena tim Pradi akan lebih fokus kepada sidang peninjauan kembali ke 7 terpidana yang digelar di Cirebon beberapa waktu lalu. Namun kemudian laporan dilanjutkan dan Titin Prialianti diperiksa sebagai saksi ke-11 maksud kami yang dipanggil oleh penyidik, dan sebelumnya saksi-saksi lain ini juga sudah dihadirkan begitu ya. Ada 10 saksi, beberapa diantaranya adalah teman-teman dari para terpidana dan juga saksi kunci dari kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu yakni Liga Akbar juga sudah dihadirkan oleh penyidik atas laporan ini. Helmut. Ya, kemudian siapa lagi yang akan diperiksa polisi terkait dengan kasus tewasnya Vina dan Eki? Nah, terkait saksi yang akan dihadirkan, tadi kami juga sudah sempat menanyakan kepada tim kuasa hukum, namun memang jika pemanggilan saksi ini adalah kewenangan dari penyidik. Kuasa hukum hanya mendampingi begitu ya. Tetapi menurut kuasa hukum ke-7 terpidana yakni Jutek Bongso melalui wawancaranya, jika berkaca pada kasus laporan palsu Aep dan juga Dede beberapa waktu lalu yang juga dilayangkan oleh tim kuasa hukum, ini ke-7 terpidana akan diperiksa di lapas begitu ya. Begitu juga pada laporan ini, kuasa hukum meyakini bahwa nantinya 7 terpidana juga akan diperiksa atas laporan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana ini, karena pada sidang peninjauan kembali sebelumnya memang ke-7 terpidana ini juga sudah menyampaikan
terkait adanya dugaan penganiayaan ini begitu. Dan sebelumnya ini pihak terlapor yakni pihak pelapor maksud kami yakni Jutek Bongso dan tim Pradi sudah dimintai keterangan pada 8 Agustus lalu. Lalu dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi, salah satunya adalah Titin Prialianti pada hari ini. Dan nanti terakhir ini juga sudah dikonfirmasi oleh tim Pradi yakni Erwin Situmorang bahwa di akhirnya ada pemanggilan dari pihak terlapor yakni Ibtu Rudiana sendiri. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara dan di gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Jika ada unsur tindak pidana maka penyelidikan ini akan naik menjadi sidik begitu.